dokumen equals DME ya. Tadi ini saya akan share yang terkait tentang 4 value agile. Kenapa? Teman-teman kalau bicara tentang Scrum, maka value agile ini harus mendarah daging gitu ya. Saya ulang ya. Harus masuk ya. Jadi percuma Anda menerapkan tools, backlog, on progress, tapi jiwa Anda nggak agile. Maka agile adalah mindset. Mindset. Ini perlu diulang. Coba ikuti kata-kata saya. Agile adalah mindset. Nah, artinya di sini Scrum itu hanya salah satu tools. Nah, ya. Scrum itu hanya salah satu. Banyak cara untuk kita supaya kita agile. Banyak banget supaya kita tulis itu banyak langkahnya, banyak metodenya, banyak frameworknya. Tetapi kami di JB Institute itu menggunakan Scrum yang paling mudah. Jadi Anda jangan Scrum itu satu-satunya terbaik untuk agile. Enggak. Ya, Scrum itu hanya salah satu bagian terkecil dari kerangka kerja. Maka teman-teman, kalau teman-teman sudah agile mindsetnya, maka Anda nanti akan merasakan bagaimana memanusiakan manusia. Ya. Nah, ayo kita ulang. Agile mindset yang pertama apa? Coba bilang apa? Interaksi ya, itu lebih penting dibandingkan proses dan tool. Loh Pak, berarti proses nggak penting? Bukan itu maksud saya, tapi lebih penting. Makanya kenapa di sini ya, Anda saya tuntut untuk interaksi. Nah, contoh tadi pagi kita daily Scrum. Itu sebenarnya kalau kita bicara tentang tool itu nggak terlalu penting. Tetapi ketika Anda di sini berkomunikasi, Anda meeting bareng, itu menurut saya yang paling penting. Oh ya, kita dituntut untuk memaksa Anda ngomong, benar nggak? Iya. Dipaksa untuk Anda tanya dia, betul nggak? Iya. Itu yang lebih penting dibandingkan Anda perusahaan memiliki SOP untuk meeting dan setiap pagi satu-satu harus ditanyakan apa kegiatannya. Siapa? Sebelah apa? Kurang jaraknya 2 cm. Berarti kan Anda diatur, betul nggak? Iya. Betul nggak? Iya, benar. Anda diatur. Yang paling penting di sini adalah interaksi. Ya, seluruh tim JB, seluruh organisasi JB ini wajib berinteraksi. Tangkap ya di sini ya. Ini adalah mindset. Makanya kenapa? Kalau mindsetnya ini tidak merasuk, maka gagallah kita menjalankan Scrum. Oh ya. Dan ini wajib dihafalkan oleh seluruh organisasi yang menjalankan Scrum. Dan saya wajibkan untuk tim JB wajib menjelaskan apa yang ada di framework atau di tool-tool yang ada di situ. Paham ya? Jadi banyak orang yang gagal menjalankan agile karena apa? Dia kejebak di toolsnya gitu loh. Dan ini yang menurut saya harus diubah maksudnya. Oke. Yang kedua, ayo apa? Nah, produk atau jasa lebih penting. Kalau di JB berarti produknya adalah omsetnya harus naik, itu lebih penting dibandingkan Anda bertele-tele terkait tentang Pak ini dokumen untuk membuat SOP Pak. Nah, produk atau jasa yang berfungsi. Ya, artinya produk dan jasa. Iya, yang berfungsi. Itu lebih penting daripada dokumentasi. Nah.
beroperasi ya, berfungsi ya. Iya, betul. Contoh gini, contoh. JP Consulting nih, sebenarnya bisnis. Customer omsetnya naik, itu jauh lebih penting dibandingkan Anda ini terlalu bertele-tele terhadap ini Pak ada dokumen 3 lembar 10 lembar. Itu lebih penting. Makanya kita fokus pada customer. Gitu loh. Makanya kenapa saya datang ke sini itu memastikan Anda menjalankan aktivitas yang ada di JB Pusat. Itu lebih penting dibandingkan aku ngurusin mana SOP-nya, mana ininya Pak, standarnya, mana ininya. Kenapa? Karena kesuksesan training Pak tadi ini itu jauh lebih penting karena ini bagian dari produk dibandingkan proposal yang bertele-tele. Bapak, apakah kita nggak butuh proposal? Kita butuh. Gitu. Ini mindset. Nah, yang ketiga apa? Kolaborasi dengan customer lebih penting daripada negosiasi. Kolaborasi lebih penting daripada negosiasi. Contoh, Pak, saya sebelum ada MOU, saya nggak mau kerja. Anda kan belum kontrak sebenarnya. Anda ini keluar pun dapat ilmu kok, dan ilmunya bagus kok. Tetapi bagi saya itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana Anda itu berkolaborasi terhadap tim. Itu jauh lebih penting. Maka targetnya kita bukan target individu, tapi target tim. Bukan saya targetnya ini, iya, tapi ada punya target masing-masing tetap. Tapi dalam konteks Scrum, targetnya adalah tim. Terus nangkap ya. Ini mindset semua loh ini. Makanya kenapa saya ketika ownernya belum ijazah, saya nggak akan masuk terlalu dalam. Makanya saya harus owner dari JB Malang ini, insya Allah udah Scrum, gitu Mas Chandra ya. Sangat bahkan terlalu gel gitu. Saking gelnya kita udah kewalahan kan gitu. Artinya Anda tinggal ngikutin aja. Anda tinggal duplikasi aja. Jadi kolaborasi teman-teman, kolaborasi. Kenapa di sini ada CS, ada customer, ada CS, ada publisher, ada konten. Kita kolaborasi. Kalau nggak ada konten, nggak ada yang dipublish. Kalau nggak ada publish, nggak ada lead. Kalau nggak ada CS, kalau nggak ada CS, nggak ada omset. Sehingga apa? Anda itu benar-benar. Oke, yang keempat, Respon terhadap perubahan. respon terhadap perubahan Lebih penting. lebih penting dibandingkan perencanaan. Perencanaan yang terstruktur. Nah, jadi teman-teman, kita harus selalu respon terhadap perubahan, apapun itu. Perubahan terkait tentang organisasi, perubahan terkait tentang kebijakan, perubahan terkait tentang sosial, kebijakan terkait tentang manajemen, terkait tentang strategi, kita harus respon gitu loh. Malang mulai Senin lockdown, ya santai aja bro. Kemarin di kami 2 hari work from home karena apa? Karena budget, santai aja, saya gak ada beban. Toh juga omset gak berubah, tetap closing. Jadi apa ya? Jadi kayak hidup itu sangat menikmati banget gitu loh. Kita menikmati banget hidup. Yang selama ini Anda ini kejebak sama kampus-kampus, sekolah-sekolah yang mengajarkan Anda tentang struktur yang bertele-tele, ribet, yang gimana. Eranya sekarang udah berubah. Sekarang ini zamannya udah berubah. Sekarang itu semua yang kalau tidak go digital mati semua. Jadi kalau Anda tidak merubah
Dan musuh terbesar Anda adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Maka Anda harus melawan bahwa saya harus berubah, saya pakar digital marketing. Jangan harus menjadi konsultan digital marketing, Pak. Aku yakin ketika Anda di Facebook bilang saya konsultan digital marketing, Anda pasti dibully. Iya. Tapi pembulian itu adalah awal pertumbuhan Anda, karena kita butuh penonton. Iya. Jadi kalau saya misalkan dibully oleh orang, saya catat namanya, saya undang ketika kita launching bisnis baru. Betul nggak? Sekarang di Malang ini banyak orang yang remehin, oh JB nggak akan ada, oh nggak apa-apa. Nanti 1 bulan lagi kita opening, minimal kita udah punya 20 tim, kita undang dia suruh potong pipa. Benar kan? Iya. Makanya teman-teman harus lebih baik dari hari kemarin. Setiap hari ada pertumbuhan. Makanya di Scrum ini ada namanya daily inspection, review meeting, retro. Itu salah satu tool untuk kita bertumbuh day by day. Saya ulang teman-teman ya, agile adalah mindset. Agile adalah mindset. Agile adalah mindset. Ada 4 value, 4 budaya, 4 ideologi yang ada di Scrum. Salah satunya adalah interaksi lebih penting dibandingkan proses dan tool. Interaksi nomor 1. Yang kedua, produk dan jasa yang berfungsi, produk jasa yang bagus, itu jauh lebih penting dibandingkan dokumen yang lengkap. Yang ketiga, kolaborasi ya, kolaborasi antar tim itu jauh lebih penting dibandingkan negosiasi kontrak. Tetap ada kontrak, tapi kolaborasi lebih penting. Yang keempat, respon terhadap perubahan. Anda semua yang melihat video ini, teman-teman yang ada di ruangan ini harus selalu melihat perubahan, dan perubahan ini jauh lebih penting dibandingkan perencanaan yang terstruktur. Teman-teman, itu dari saya. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.